warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desria Fitri dengan NIM 2001-30-114, kelas Teknik Industri A3, akan mempresentasikan proses produksi dengan judul proses pengecoran logam. Sebelum kita mengetahui proses pengecoran logam, kita harus mengetahui dulu pengertian dari pengecoran. Pengecoran atau casting adalah proses manufaktur di mana logam cair dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan dan kemudian dibiarkan tersolidifikasi sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan cetakan. Pengecoran merupakan proses tertua yang dikenal manusia dalam pembuatan benda logam. Telah ditemukan produk pengecoran yang disebut dengan coran atau benda cor yang berasal dari tahun 2000 BC, seperti yang terlihat pada gambar untuk bentuk cor. Proses pengecoran dapat dibedakan menjadi proses pengecoran dan proses pencetakan. Pada proses pengecoran tidak digunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan, sedangkan pada proses pencetakan logam cair ditekan agar mengisi rongga cetakan. Pada proses pencetakan, die casting, cetakan dibuat dari logam. Pada proses pengecoran, cetakan umumnya dibuat dari pasir tetapi terdiri dari plester, lempung, keramik, atau bahan tahan api lainnya. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan benda cor, proses daur ulang pasir cetakan. Dua cara pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir berdasarkan pola atau pattern yang digunakan. Pertama, pola yang dapat digunakan berulang-ulang. Kedua, pola sekali pakai. Contoh pola sekali pakai terdapat pada gambar. Klasifikasi cetakan. Klasifikasi cetakan berdasarkan bahan yang digunakan. Pertama, cetakan pasir basah, Gransart moss. Cetakan dibuat dari pasir cetak basah. Kedua, cetakan kulit kering. Cetakan kulit kering skin dry moss. Pasir di sekitar pola setebal 10 mm dicampur dengan pengikat sehingga bila pasir mengering terbentuk permukaan yang keras. Bagian lainnya terdiri dari pasir basah biasa. Seluruh cetakan dibuat dari pasir basah, kemudian permukaan yang bersinggungan dengan pola disemprot atau dilapisi bahan yang mengeras bila dipanaskan. Pelapisnya adalah minyak cat, molas, sagu. Permukaan harus dikeringkan dengan hembusan udara atau dilakukan pemanasan. 3. Cetakan pasir kering, dry sand moss. Cetakan dibuat dari pasir yang kasar dengan bahan pengikat. Cetakan terbuat dari logam. Cetakan tidak menyusut ketika kena panas dan bebas dari gelembung udara. Banyak digunakan di pengecoran baja. 4. Cetakan lempung, loam moss. Untuk benda cor yang sangat besar atau besar, kerangka cetakan terdiri dari batu bata atau besi yang dilapis dengan lempung, kemudian diperhalus permukaannya. Cetakan kemudian dikeringkan agar kuat menahan beban logam cair. Jarang digunakan karena pembuatan cetakan memerlukan waktu yang lama. Kelima adalah cetakan furan atau furan moss. Pasir kering dicampur dengan asam fosfor sebagai gunanya untuk mempercepat dan resin furan. Keenam, cetakan CO2, karbon dioksida. Pasir dicampur dengan natrium silikat dan kemudian dialirkan gas CO2. Digunakan untuk pengecoran benda yang rumit, dapat menghasilkan permukaan yang licin. 7. Cetakan logam. Digunakan pada proses cetak tekan, die casting, logam dengan suhu cair rendah. Coran yang dihasilkan punya bentuk yang tepat dengan permukaan yang licin sehingga pekerjaan pemesinan berkurang. 8. Cetakan khusus. Cetakan khusus dibuat dari plastik, kertas, kayu, semen, plester. Proses pembuatan cetakan. Pertama, pembuatan cetakan di meja, bench molding untuk benda cor yang kecil. Kedua, pembuatan cetakan di lantai, floor molding untuk benda cor berukuran sedang dan besar. Ketiga, pembuatan cetakan sumuran, pit molding untuk benda cor yang berukuran sangat besar. Keempat, pembuatan cetakan dengan mesin molding lebih efisien dibandingkan yang pembuatan dengan tangan. Tentu saja mesin teknologinya lebih maju, terkurangnya kesalahan. Pembuatan cetakan. Cetakan dibuat dengan rangka cetak flash yang terdiri dari dua bagian. Bagian atas disebut cup dan bagian bawah disebut rak. Kotak cetak bagian tengah disebut dengan cek. Kedua bagian kotak cetakan disebut
disatukan dengan pin seperti yang terlihat pada gambar. Pembuatan cetakan pasir terlihat pada pasir. Prosedur pembuatan cetakan pasir yang A, belahan pola diletakkan di atas papan cetakan, terangkat drag siap untuk diisi pasir. Bagian B, drag telah dibalik dan pasangan belahan poles diletakkan di atasnya, cup siap untuk diisi pasir. Sedangkan bagian C, cetakan telah siap pakai lengkap dengan inti kering di dalamnya. Cetakan pola sekali pakai. Cetakan pola sekali pakai digunakan pasir basah, pola dari polistiren atau styrofoam, dan akan menguap ketika logam cair mengisi rongga cetakan. Ketika kita menggunakan cetakan pola sekali pakai, tentu terdapat keuntungan. Pertama, untuk mengecor benda logam dalam jumlah kecil, tidak memerlukan pemesinan, menghemat bancoran, permukaan mulus, tidak perlukan inti, pengucuran jauh lebih sederhana. Di setiap ada keuntungan, terdapat kerugian. Kerugiannya adalah pola rusak sewaktu dilakukan pengucuran, pola lebih mudah rusak, pada pemotong pola tidak dapat digunakan mesin. Sistem saluran masuk. Sistem saluran masuk atau sering disebut dengan gating system berguna untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan, terdiri dari cawan tuang, pouring cup, saluran turun, sprue, dan pengalir, funnel, dan saluran masuk, gate. Cawan tuang berguna untuk memudahkan penuangan dan untuk mencegah masuknya terak ke dalam cetakan. Penambah reserve untuk cadangan logam cair seandainya terjadi penyusutan. Saluran penyaring untuk mencegah masuknya terak ke dalam saluran turun kedua. Penambah buntu ditempatkan langsung di atas saluran masuk logam cair ke dalam rongga cetakan agar mudah memasuki rongga cetakan apabila diperlukan, seperti pada gambar di bawah. Penyusutan terjadi bila logam membeku dan apabila solidifikasi tidak diatur dengan baik. Akan terjadi rongga penyusutan. Umumnya rongga penyusutan ini terjadi di daerah di mana terjadi pembekuan logam cair paling akhir atau daerah yang paling tinggi suhunya. Pasir silikasi O2. Tahan suhu tinggi tanpa terurai, murah, butirannya mempunyai bermacam tingkat kebesaran dan bentuk, namun angka muainya tinggi, cenderung untuk melekat menjadi satu dengan logam. Kandungan debu tinggi sehingga berbahaya untuk kesehatan. Pasir cetak alam banyak mengandung bahan organik sehingga kurang baik untuk penggunaan pada suhu tinggi. Pasir cetak buatan terdiri dari pasir silika murni dicampur dengan air dan bahan pengikat yaitu lempung, kaolin lilit, dan bentonit. Untuk cetakan yang kecil dan rumit digunakan pasir halus, sedangkan benda coran yang besar digunakan pasir cetak yang kasar untuk mempermudah pelepasan gas. Sebelum kita menggunakan pasir, tentu kita melakukan pengujian pasir. Karena kita harus mengetahui sifat pasir. Sifat pasir cetak dapat berubah akibat tercampur kotoran atau karean karena pengaruh suhunya tinggi, sehingga perlu diuji secara berkala untuk mengetahui sifat-sifatnya. Pengujian ini kita dilakukan untuk menentukan sifat pasir. Yang pertama, permeabilitas. Permeabilitas adalah porositas pasir memungkinkan pelepasan gas dan uap yang terbentuk dalam cetakan. Permeabilitas tergantung pada bentuk butiran, kehalusan, tingkat pemampatan, kadar air, dan jumlah unsur pengikat. 2. Kekuatan. Pasir harus memiliki gaya kohesi, kadar air dan lempung mempengaruhi sifat kohesi, pengujian tekan, tarik, geser, dan pengukuran kadar air serta pengukuran lempung. 3. Ketahanan terhadap suhu tinggi. Pasir harus tahan suhu tinggi tanpa melebur. 4. adalah ukuran dan bentuk butiran. Ukuran pasir harus sesuai dengan sifat pengecoran yang dihasilkan. Butiran harus berbentuk tidak teratur sehingga mempunyai kekuatan ikatan yang cukup. Dilakukan analisa ayak untuk menentukan distribusi ukuran butiran pasir. Pengujian pasir terlihat pada gambar di bawah ini, di mana alat-alatnya ada katup aliran udara, pengukur volume udara, tempatnya, jamnya, manometer, mesin pengukur kekuatan pasir terlihat seperti pada gambar. Inti. Setelah pasir, tentu kita mengetahui inti. Inti digunakan bila dalam satu cetakan perlu dibuat rongga atau lubang. Misalnya, contohnya paling dekat dengan kita sehari-hari adalah lubang baut. Jenis inti adalah inti pasir basah. Jenis inti salah satunya, inti pasir basah merupakan bagian dari pola dan terbuat dari bahan yang sama dengan cetakan. 2. Inti pasir kering dibuat terpisah dan dipasang setelah pola dikeluarkan sebelum cetakan ditutup. Sebenarnya jenis inti ada 6. Seperti terlihat pada gambar, di mana gambar A, pola dengan inti pasir bawah, pola B,
inti pasir kering yang disangga pada kedua ujungnya. 3. Inti pasir kering vertikal. Yang ke-D, inti pasir kering. Yang ke-E, inti pasir kering yang tergantung. Dan yang ke-6, inti bawah. Unit pengecoran. Unit pengecoran tentu punya alat penyimpanan pasir, ban berjalan memuat pasir, pasir siap untuk digunakan, mesin pembuat cetakan, daerah pengecoran, ban berjalan, pendindingan cetakan dan pembuangan gas, pengukuran cetakan, pemisah magnetik. Peralatan untuk pembuat cetakan pertama adalah mesin giling pasir cetak, jam kerja mesin peniup, kerja mesin pembuat cetakan, mesin puncang. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai proses pengecoran logam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.